Sinopsis sinetron Naluri Hati di SCTV. Malam ini 4 Oktober 2021 episode 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Naluri Hati. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Naluri Hati, tentunya hanya di SCTV. Selamat menontonnya guys, dan terima kasih. Nah, di awal episode kali ini guys, saat itu Farah nampak bersedih karena telah hamil di luar nikah. Di sini pun Farah juga memohon kepada mamanya agar dirinya tidak diusir dari rumah tersebut. Kemudian ibu Farah juga nampak prihatin dengan kondisi dari Farah, dan bahkan dia menjelaskan dirinya tidak akan pernah diusir dari rumah tersebut dan akan terus mendampingi anaknya kesayangannya. Ibu Hanum juga menjelaskan tentang bagaimana masa depannya dari Farah ini, karena di sini Farah akan menjalani kuliah, otomatis dirinya akan kuliah sambil merawat bayinya. Farah pun akhirnya meminta maaf kepada mamanya yang telah membuat malu keluarganya karena telah hamil di luar nikah oleh Gilang. Kemudian di scan yang lainnya, saat itu Yen terlihat termenung sendiri karena dia telah memikirkan adiknya yang telah hamil di luar nikah. Di sini pun Yen juga merasa kecewa dengan perbuatan dari Farah. Yen juga membayangkan saat itu dirinya telah meminta pertanggungjawaban dari Gilang karena telah menghamili adiknya. Yen pun juga menyesal karena tidak bisa melindungi adiknya dari orang yang tidak bertanggung jawab seperti Gilang. Kemudian di lain waktu, Naila pun saat itu juga merasa sedih. Dia pun menangis dan berkata, "Aku di sini Sandi, tapi bukannya kamu cari aku, tapi kamu malah menikahi sahabatku sendiri." Naila pun di sini kecewa dengan sikap dari Sandi. Dia bahkan tidak mencarinya, tapi malah menikah dengan sahabatnya sendiri, yaitu Cindy. Akhirnya di sini Naila memutuskan bahwa dirinya akan berhenti untuk mencintai Sandi. Sementara di tempat yang lainnya, Yen terkejut melihat ibunya yang merasa sedih sekali. Kemudian Yen nampak menasihati mamanya agar tidak bersedih lagi, dan Yen berharap apapun masalah yang dihadapi oleh keluarganya, kita harus tetap kuat dan tegar menghadapinya. Ibu Hanum juga memuji ketegaran hati dari Yen, karena masalah Yen lebih banyak dari dirinya, tetapi Yen malah bisa menghibur ibunya tersebut. Yen pun juga nampak memberitahu bahwa ini sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi keluarganya, yaitu Ibu Hanum dan adiknya Farah. Dan Yen juga berharap agar mamanya tidak bersedih lagi. Sementara di tempat yang lainnya, saat itu Yen lagi berangkat kerja. Dia nampak naik mobilnya. Kemudian di tengah jalan, dia nampak melihat Naila yang sedang mengendarai taksi. Yen pun akhirnya kaget. Dia berpikir, itu kok kayak Naila. Kemudian Yen nampak memanggil-manggil Naila untuk suruh berhenti. Namun di sini Naila malah tidak mengenali Yen dan malah berpikir, siapa sih orang ini? Kemudian Naila malah menyuruh sopir taksi tersebut untuk mempercepat laju kendaraannya. Namun Yen malah heran, kenapa Naila tidak berhenti, kok malah mempercepat laju dari mobilnya.
Namun saat itu Zen masih mengejar mobil taksi tersebut dan segera menghafal plat nomornya agar dia tidak kehilangan jejak dari Naila. Namun saat di tengah jalan, Yen pun malah kehilangan jejak taksi tersebut. Di sini pun Yen mengatakan, kok ada yang aneh ya sama Naila. Dan Yen yakin Naila melihat dirinya. Namun kenapa Naila tidak mengenali dirinya, tapi malah diam saja dan menghindar. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.